Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Om Swastiastu, tabe salamat lingus, nalatai, sembah sujud, karebem malempang, adil katalino, bacurane kasarunga, basengat kajubatan, arus. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Sapa Kahayan Kuala beserta Dewan Guru yang saya sayangi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang luar biasa ini sehingga saya Swasti Dia Lestari CGP Angkatan 10 dari SMP 1 Sapa Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau akan memberikan sedikit ilmu, semoga bermanfaat. Jadi yang akan saya bahas yaitu tentang diseminasi budaya positif. Kalau Bapak Ibu cermati pasti pernah mendengar budaya positif. Nah, coba siapa yang ingin mendeskripsikan apa sih budaya positif yang Bapak Ibu ketahui? Bapak Ibu Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu, boleh. Apalagi Berpakaian rapi. berpakaian rapi, bagus. Ada lagi Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Jadi itu adalah salah satu contoh ya, beberapa contoh yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah tentang budaya positif. Nah, untuk meyakinkan dan menguatkan Bapak Ibu tentang budaya positif ini, akan saya beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang teori kontrol, kemudian teori motivasi, 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi inilah ilmu-ilmu yang akan menciptakan budaya positif yang nantinya akan disepakati oleh seluruh warga sekolah, akhirnya menjadi satu kesatuan keyakinan yang akan dilaksanakan seikhlas-ikhlasnya dari dalam diri. Supaya apa? Supaya keyakinan-keyakinan yang kita buat dapat terlaksana dengan baik. Jadi kalau kita sebagai guru refleksi sebentar, apakah Bapak Ibu sudah menggunakan cara-cara positif untuk memberikan peringatan kepada anak didik kita? Tidak. Jadi pasti Bapak Ibu pasti ada yang namanya hukuman. Jadi tidak terlepas dari itu semua. Saya pun juga melakukan, ya. Jadi kita juga melakukan hukuman-hukuman yang kadang membuat anak-anak takut seperti itu. Kira-kira seperti apa hukuman yang pernah Bapak Ibu berikan kepada siswa? Atau berlari di lapangan? Pernah? Bernyanyi. Oh, bernyanyi itu salah satu contoh budaya positif. Nah, sekarang kita bicara hukuman dulu. Push up boleh. Jadi Mengumpulkan sampah di lapangan. mengumpulkan sampah di lapangan itu salah satu contoh dari budaya positif. Jadi kalau hukuman itu sifatnya adalah memaksa anak-anak, menyiksa anak-anak secara fisik maupun secara psikis, itu disebut hukuman. Dan kita sebagai guru banyak yang melakukan hal itu. Nah, untuk kedepannya supaya budaya positif ini tercapai, bisa dilaksanakan di sekolah, kita harus menghapus yang namanya hukuman. Jadi saya akan menjelaskan pertama adalah positif, ya. Jadi kata positif ini selalu dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat memaksa dan menuntut seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang baik, tetapi masih belum berasal dari diri sendiri seperti itu. Jadi kita harus membuat anak-anak terbiasa melakukan budaya positif ini dengan belajar tentang teori motivasi. Teori motivasi ini adalah mendorong murid untuk menghindari hukuman. Jadi mereka melaksanakan
kegiatan budaya positif untuk menghindari hukuman. Jadi tidak berasal dari diri sendiri. Aku takut mau terlambat sekolah karena aku takut dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Berarti belum sadar. Nah, kemudian mendapatkan hadiah. Saya mau belajar supaya aku dapat coklat dari ibu seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang harus dikembangkan. Kalau sudah sadar, insya Allah apapun yang akan dilakukan akan menghasilkan hal yang baik, hal yang positif seperti itu. Kemudian model berpikir. Model berpikir anak-anak sekarang adalah masih instan ya, ingin menang-menangan, kemudian ingin disanjung, kemudian ingin dapat reward, sehingga kontrol dirinya masih belum terpenuhi. Nah, makanya di sini kita akan belajar tentang posisi kontrol seorang guru. Jadi guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Seperti tadi, kenapa kamu marah? Kenapa kamu marah di kelas? Ternyata setelah diselidiki, anak ini kurang tidur, kurang istirahat karena begadang. Tapi karena saya sebagai penghukum, saya meninggikan suara saya karena saya ingin memberitahu anak tersebut agar dia bisa mengakui kesalahan. Itu sebagai penghukum, biasanya nadanya tinggi. Nah, itu posisi guru seperti itu ya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, biasanya kalau membuat rasa bersalah suaranya lebih rendah seperti itu. Jadi, kenapa kamu bagus ya? Apa yang kamu perbuat atau tidak menyakini orang tuamu? Tujuan sekolah adalah mencari ilmu seperti itu. Ini adalah posisi berbuat salah. Jadi di sini kita bisa merendahkan suara kita sehingga kita bisa membuat anak ini bersalah. Jadi anak-anak bisa dibuat dia itu gagal untuk membahagiakan orang lain. Kemudian teman, kalau teman itu CS-an, biasanya sering saya lakukan ya dengan senyum. Ayo, kenapa anak tidak masih belum bisa membaca? Oh, saya masih bekerja, Bu. Nah, sambil senyum-senyum itu adalah pola kontrol seorang guru sebagai teman. Nah, kalau pemantau hampir sama dengan berbuat salah, tetapi ini ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya. Jadi di sini anak sudah tahu yang dilakukan itu benar atau salah. Nah, tapi sebagai guru kita masih memantau. Ya, berarti kalau kamu tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan PR-mu, konsekuensinya apa? Anak itu pasti bisa menjawab, baik Bu, konsekuensinya saya harus tinggal di kelas ketika istirahat. Nah, tetapi guru tetap memantau. Baiklah. Nah, guru akan memberikan kesempatan kepada muridnya. Baiklah, kamu silakan mengerjakan soal di dalam kelas, tetapi harus selesai. Dan setelah selesai, baiklah. Jadi posisi memantau ini kita sebagai guru memberikan arahan anak itu tahu konsekuensinya dan mampu melaksanakan hukuman atau bukan hukuman ya, konsekuensi dari yang dia jalankan. Kalau dia tidak bisa mengerjakan PR, berarti dia konsekuensinya tidak bisa istirahat, mengerjakan di dalam kelas, dan guru tetap memantau. Ini adalah sebagai pemantau. Nah, sedangkan kesempurnaan seorang guru ini adalah sebagai posisi manajer. Di sini sebagai posisi manajer, kita sebagai guru menganalisis bagaimana kita memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid dengan berbicara face to face, dari hati ke hati.
Anak dipanggil ke kantor, kenapa kamu melakukan itu? Kemudian diajak ngobrol, solusinya seperti apa? Akar permasalahannya seperti apa? Dan apa yang dijadikan setelah permasalahan itu ada solusinya. Ini adalah manajer. Jadi diharapkan dengan adanya posisi kontrol guru sebagai manajer, kita bisa menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi kita bukan menghadapi anak dengan kekerasan, tetapi dengan psikis yang sesuai dengan tahapan-tahapan umurnya. Seperti kita adalah anak yang menghadapi anak yang remaja, usia remaja. Jadi usia remaja itu adalah usia-usia yang masih rawan, masih mencoba. Benarkah kalau saya melakukan ini, orang tua saya tidak marah? Kalau saya seperti ini di sekolah, ibu guru tidak marah. Jadi mencoba ini adalah masa-masa remaja. Dan di sini sebagai manajer kita harus mampu mampu memposisikan kita sebagai guru menghadapi siswa yang remaja. Jadi beda ketika kita menghadapi anak SD, beda lagi ketika kita menghadapi anak SMA. Jadi posisi-posisi itu diharapkan anak-anak lebih terbuka sehingga keyakinan yang kita buat bersama dapat dilaksanakan, dapat teratasi dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri, insya Allah pasti hasilnya akan lebih baik seperti itu. Jadi, kalau kita sudah menguasai posisi-posisi kontrol yang kita miliki sebagai guru, maka ini kita juga harus belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang bertahan hidup. Berarti kalau bertahan hidup berarti berhubungan dengan apa? Ekonomi. Kebutuhan pokok manusia itu apa saja? Sandang, papan. Kalau sudah terpenuhi, seperti ini kebutuhan bertahan hidup, apakah seorang siswa dapat menjalankan aktivitas pembelajaran dengan baik? Kira-kira Bapak Ibu seperti apa? Tidak juga. Karena dengan kita sebagai manusia, setelah kita memenuhi kebutuhan pokok kita ini, setidaknya akan memberikan modal untuk melakukan aktivitas yang lebih baik ke depannya. 50% ketika kita bisa memenuhi yang namanya kebutuhan hidup. Gimana kita akan menerangkan kepada siswa ketika siswanya lapar? Coba seperti apa? Apakah dia bisa konsentrasi? Ada. Tidak, pastinya pasti gelisah. Persoalan ini pernah terjadi di kelas Bapak Ibu? Sering. Kira-kira faktornya karena apa? Bergadang. Bergadang. Berarti bukan karena orang tuanya yang tidak mampu membeli beras, tetapi memang karena anaknya yang tidak mau sarapan. Ya, ketika kita memposisikan ketika kita lapar, kita juga akan mengalami sulit konsentrasi ya. Kita mengerjakan segala sesuatu. Ini kebutuhan. Kemudian penguasaan. Jadi anak ini perlu yang namanya suatu kedudukan atau kekuasaan ketika dia melakukan melakukan perbuatan. Jadi ada yang saya adalah anak seorang guru, biar aja saya membuli teman-teman saya. Ini adalah contoh penguasaan. Kebutuhan anak yang ingin dia itu mempunyai daerah kekuasaan. Seperti itu. Ini adalah sifat manusiawi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ya. Jadi kalau kasih sayang dari orang tua terpenuhi, contohnya anak yang broken home, pasti dia akan berulah di dalam kelas.
Padahal ketika kita telusuri, pasti dia kekurangan kasih sayang, kekurangan cinta kasih. Jadi berulang ngoceh aja. Coba Bapak Ibu telusuri. Coba Bapak Ibu bicara dari hati ke hati. Pasti mereka akan ini kekurangan yang namanya kasih sayang. Nah, seperti itu ya. Jadi ada contoh anak yang malas ke sekolah. Jadi setelah saya tanyai, saya telusuri latar belakang keluarganya. Oh, memang ternyata di dalam keluarga tersebut memang ada permasalahan sehingga anak itu menjadi malas untuk pergi ke sekolah, malas untuk belajar. Nah, ada pendekatan-pendekatan khusus ketika kita sudah tahu anak ini baterainya kurang kasih sayang seperti itu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu kita ibaratkan sebagai baterai. Kalau baterainya itu menurun, pasti volume dari sebuah bukan hanya volume, cara kerja dari sebuah produk juga akan menurun seperti itu. Jadi kita pasti akan tahu, oh ini baterainya yang harus diganti. Begitu juga dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan. Jadi anak-anak itu bosan. Oh bosan, nah kita harus ice breaking seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu harus inovatif, kreatif dan ATM, amati, tiru dan modifikasi supaya anak-anak bisa belajar dengan senang, ya seperti itu. Akhirnya tercipta suasana kelas yang diharapkan anak-anak. Kalau suasana kelasnya sudah nyaman, insya Allah pembelajaran kita juga akan senang. Nah, seperti saya senang sekali ketika ada salah satu murid, Bu, kenapa nggak masuk kelas saya? Wah, itu berbunga-bunga hati saya seperti itu. Oh, berarti saya ini dianggap sebagai guru yang menyenangkan, dinanti oleh guru yang seorang dirindukan. Oh, dirindukan benar, Bu Desi. Ya, seperti itu ya. Jadi itu. Kemudian kalau kebebasan, di sini kebutuhan akan kebebasan. Mereka akan bosan ketika anak-anak di sini kebebasannya dirampas ketika kita memberikan tugas dan tidak sesuai dengan minat dia. Jadi akhirnya dia merasa kebebasannya terenggut. Misalkan puasaan ya, disuruh harus tadarus, selain berpuasa kemudian harus tarawih. Padahal ketika kita sudah kenyang, sudah habis berbuka, akan malas rasanya. Jadi kebebasan mereka itu akan terenggut di sini. Jadi baterai mana yang harus kita ganti supaya permasalahan yang ada dengan siswa kita dapat teratasi. Ketika sudah teratasi, insya Allah kita dapat menciptakan suatu keyakinan, suatu budaya positif yang nantinya antara kita, guru, semua warga di sekolah itu dapat melaksanakannya dengan baik. Nah, ini adalah kita sekarang akan membahas tentang segitiga prestisius. Yuk coba Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya ice breaking sebentar lah. Nah, biar nggak tegang, kayaknya mengantuk semua ini ya. Jadi kalau saya bilang ular itu panjang, cacing itu kecil, gajah itu besar, semut itu kecil, bisa ya? Ya, coba semuanya mempraktekkan. Yo, gajah Besar. Cacing Kecil. Mana Pak Wistono gerakannya? Yo, biar senang. Oke, semut Kecil. ular. Ular. Gajah. Baiklah, dari ini ya kita akan belajar tentang segitiga restitusi.
Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu adalah suatu pemecahan masalah. Kita belajar tentang psikis seseorang, ya. Dengan belajar, dengan pendekatan, dengan menggunakan segitiga restitusi ini, diharapkan kita tidak ada yang namanya lagi menghukum. Jadi kita akan menemukan win-win solution, ya, tanpa ada kekerasan baik fisik maupun psikis kepada anak. Jadi akhirnya anak itu tidak takut untuk pergi ke sekolah, ya, merasa senang dan nyaman pergi ke sekolah. Jadi seperti itu harapannya. Jadi prakteknya seperti apa? Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi ada beberapa ciri khas ketika sebetulnya Bapak Ibu ini sudah melakukan, tapi mungkin hanya beberapa saja, atau entah yang menstabilkan identitas, atau memvalidasi kebutuhan, atau menanyakan keyakinan. Jadi seperti itu. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana praktek tentang segitiga restitusi. Jadi anak, kita selidiki dulu apa permasalahan yang terjadi sehingga anak itu bermasalah. Jadi segitiga restitusi itu seperti ini ya. Jadi kelihatan ya Bapak Ibu, atau silakan nanti saya sudah bagi di HP ya tadi. Jadi di sini ada 3 sisi yang diharapkan nanti kita bisa menyelesaikan masalah dan bisa melaksanakan keyakinan yang sudah kita buat bersama. Jadi biasanya seperti ini. Kalau murid kita ada masalah, ditanya dulu, ditaruh di suatu tempat yang setidaknya anak itu tidak merasa tersakiti, tidak merasa kita sudutkan. Jadi suasananya harus santai, harus hening, setidaknya tidak jauh dari teman-temannya yang ingin mendengar atau kepo, yang akhirnya itu menjadi sebuah hibahan atau akhirnya berujung bullying ya atas permasalahan yang dihadapi seorang anak. Jadi ketika menstabilkan identitas anak itu kita panggil, kemudian biarkan dia menceritakan seluruh perasaannya. Jadi biarkan dia bercerita walaupun dengan nada yang tinggi, kita biarkan mengalir dulu, dia bercerita apa yang dia rasakan ya. Jadi pasti kita sebagai guru pernah merasakan bagaimana ketika kita bermasalah, kita juga harus mengungkapkan perasaan kita agar kita itu mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam diri kita. Apalagi antara pemecahan masalah antara otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda ya. Kalau seorang laki-laki, biarnya seorang laki-laki adalah itu cara mereka untuk menyelesaikan masalah, berbeda dengan perempuan. Kalau kita mempunyai anak perempuan, biarlah dia mengeluarkan kata-kata. Anak perempuan, seorang ibu, saya ya, itu harus mengeluarkan lebih dari 20.000 kata per hari. Dari dia mengeluarkan kata-kata itu, dia sudah tahu solusinya. Itu adalah perempuan, berbeda dengan laki-laki. Nah, menurut Aisyah Dahlan, seorang psikolog ya, kebetulan saya belajar karena saya memiliki seorang anak laki-laki yang sudah hampir menginjak dewasa. Jadi ada beberapa hal yang saya harus pelajari supaya komunikasi saya dengan anak saya dapat berjalan dengan baik. Diamnya anak laki-laki itu cara dia menyelesaikan masalah. Jadi ketika anak saya itu ada masalah, ketika dia masih diam, saya biarkan. Aslinya di dalam hati saya juga gemas. Kenapa ya anak ini seperti itu ya? Tapi karena otak laki-laki itu
namanya hipotalamusnya lebih besar daripada otak perempuan. Jadi saya biarkan dulu. Kalau dulu sebelum saya belajar tentang ilmu psikolog, saya itu gemes. Kenapa sih Len nggak mau ngomong apa sama mama? Selalu marah, selalu seperti itu. Berulang-ulang. Padahal otak laki-laki ketika ditanya berulang-ulang itu akan mengalami kejenuhan. Nah seperti itu. Jadi beda dengan anak perempuan. Jadi kalau boleh. Jadi kalau bapak ibu, kalau bapak-bapaknya istrinya ngomel, biarkan aja. Itu sudah dia akan menemukan solusinya. Sudah seperti itu ya. Jadi kalau nanti bapak-bapaknya dia datang ke rumah, ya dibiarkan dulu sampai akhirnya dia, mas saya mau makan, mas saya meminta. Dari situ akhirnya terjadi komunikasi yang baik. Jadi memecahkan masalah antara anak perempuan dan anak laki-laki itu juga berbeda. Kalau anak laki-laki, jangan bertanya permasalahan ketika suami Anda atau anak-anak laki-laki Anda sedang lapar. Nah seperti itu, nggak akan masuk ke dalam otak. Jadi itu yang selalu saya camkan ya. Ketika saya juga belajar tentang ilmu itu diterapkan kepada anak saya, dan saya akhirnya sekarang saya belajar tentang segitiga restitusi ini, itu komunikasi antara anak laki-laki lebih nyaman. Karena menurut saya komunikasi anak laki-laki dan perempuan lebih sulit menghadapi anak laki-laki. Itu menurut saya ya. Karena saya masih belajar dan terus belajar. Nah dari situ kita akan tahu menghadapi anak siswa perempuan dan siswa laki-laki. Kalau kita sudah belajar tentang penggunaan otak kanan dan otak kiri, bagaimana menghadapi. Nah, di sini kita menstabilkan identitas. Setelah dia ngomel-ngomel, dia mencurahkan, saya itu tidak bersalah, saya itu seperti itu. Biarkan dulu, biarkan mengalir. Kemudian setelah itu kita menanyakan, ya memang berbuat kesalahan itu adalah manusiawi. Dari situ anak itu yang nadanya tinggi akhirnya bisa merendah, stabil. Akhirnya, nah ini posisi kita di sini adalah menstabilkan identitas. Nah di sini ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Dari situ akhirnya dia akan dingin. Nah seperti itu. Kalau anak laki-laki sudah makan, jadi kalau bapak ibu ada anak laki-laki ya dikasih minum dulu ya, dikasih makan dulu, mungkin dengan itu akhirnya dia bisa mereda seperti itu. Jadi kata-katanya bisa di situ. Kalau kamu menyelesaikan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri. Jadi ada kata-kata atau kalimat pematik yang bisa meredakan emosi. Nah ini disebut dengan menstabilkan identitas. Ya, itu kalau misalkan laki-laki ya sudah suruhin banyu, wadah dulu. Kalau binian biarkan dia bercerita ngoceh-ngoceh dulu. Nah ini baru di sini. Setelah langkah ini setelah dia sadar, sudah dingin, baru tahap yang kedua disebut validasi kebutuhan. Nah ya, nanti jangan berpikir butuhnya orang Banjar ya. Validasi keperluan. Ya di sini ya. Nah, di sini, nah tadi lo sudah ngoceh-ngoceh. Nah, di sini ini kita cari latar belakangnya. Apa sih masalahnya? Pasti kamu punya alasan. Nah, kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Nah, di sini ini memvalidasi kebutuhan atau keperluan. Jadi kalau kita sudah tahu di sini obatnya, nah kita lanjut kemudian adalah keyakinan kelas atau pelanggar konsekuensi dari yang sudah dia lakukan. Misalkan seperti ini, masih ingatkah keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Nah misalkan si Ahan rambutnya panjang, kita panggil, tanya dulu kenapa rambutnya panjang, kemudian bersemir. Nah dari interogasi itu kemudian kita nanyakan, apakah kamu tahu keyakinan kelas yang kita buat? Pasti akan tahu ya di sini. Kemudian apa konsekuensinya? Kita tanyakan di sini. Apa yang akan dia berikan solusinya? Jadi biarkan anak itu yang mencari solusi tanpa harus kita bentak-bentak seperti itu. Jadi ini adalah penerapan segitiga restitusi.
substitusi. Nah, di sini ya, ini adalah pemecahan-pemecahan masalah yang harus kita terapkan kepada siswa supaya siswa itu mampu melaksanakan budaya positif yang kita ciptakan bersama seluruh warga di sekolah dengan ikhlas dari hati. Kalau sudah dari hati, insya Allah peraturan-peraturan itu tidak mengikat, tapi bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu. Jadi kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Kalau kita sudah tahu permasalahan-permasalahan diatasi, bagaimana pendekatan yang dilakukan kepada siswa, nah kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas seperti apa yang akan kita buat? Jadi anak-anak akan, jadi sesi kedua ini adalah suatu proses membuat keyakinan kelas yang akan menggiring anak untuk melakukan budaya positif yang akhirnya anak ini akan mempunyai karakter yang kuat sebagai generasi harapan bangsa. Jadi keyakinan kelas ini setelah saya terapkan seperti ini ya, saya berbagi praktik baik. Jadi anak-anak di dalam kelas saya kumpulkan, kemudian saya tanyakan keyakinan seperti apa atau keinginan seperti apa yang kamu harapkan dari kelas ini supaya kamu dapat belajar dengan nyaman, dengan asik, dengan heboh, dengan semangat. Akhirnya pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih bermakna. Jadi di sini ya. Kemudian anak-anak pasti akan menuliskan apa yang ingin mereka sampaikan atau mereka inginkan. Boleh kita membagikan post-it ini, kemudian anak-anak silakan untuk menempel seperti kita kemarin praktek tentang pembuatan visi dan misi ya. Kemudian anak-anak silakan menempel semuanya. Kemudian dari keinginan-keinginan mereka ini kita kelompokkan. Nah, coba saya tanya, masih ingat ada berapa profil pelajar Pancasila? Siapa yang ingat? Bapak Ibu, ada berapa? Ada 6, boleh disebutkan? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Lanjut. Apalagi? Bergotong royong. Bergotong royong, lanjut. Kreatif terus. Oke. Berkebinekaan global. Oh, baiklah. Mandiri. Satu lagi, mandiri. Jadi, 6 unsur-unsur yang ada di profil pelajar Pancasila ditambah dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, mari kita ciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, dari situ, dari mandiri anak-anak ya, mandiri, kemudian tanggung jawab, menjaga kebersihan, kemudian bernalar kritis, kemudian ada lagi di sini berani berpendapat ya, berani berpendapat. Nah, dari berpendapat dan tulisan-tulisan ini ya, dari curhatan-curhatan mereka ini akhirnya kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang nantinya ini akan kita laksanakan secara bersama-sama tanpa adanya paksaan di dalam diri, seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh dipraktekkan ya, yang wali kelas, kemudian misalkan tidak hanya wali kelas saja, Bapak Ibu di setiap pembelajaran juga diperbolehkan membuat kesepakatan seperti saya. Silakan membawa HP, silakan menggunakan HP. Ketika itu Ibu berikan izin untuk menggunakan yang berhubungan dengan pembelajaran. Atau kalau saya ketika jam agak siang ya, saya perbolehkan anak-anak untuk minum karena memang cuacanya di sini panas. Jadi kesepakatan itu tidak hanya kesepakatan
kelas saja, keyakinan kelas saja yang harus ditaati. Tapi kita boleh antara bapak ibu secara pribadi juga boleh, supaya apa? Pembelajaran itu lebih solid. Jadi anak-anak, keperluan anak-anak tentang apa ya, kelas yang membuat mereka aman dan nyaman itu bisa terpenuhi seperti itu. Jadi kalau saya memang kalau jam siang saya perbolehkan, karena menurut saya di Kalimantan ini cuacanya agak panas ya. Jadi silakan, karena minum air putih itu juga bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi kita lebih baik memberikan apa ya, suasana kelas yang sesuai dengan keperluan anak-anak juga gurunya, sehingga sama-sama antara dua sisi dapat berkomunikasi baik, take and give. Jadi saling memberi dan menerima. Seperti itu ya. Jadi kesepakatan ini ya sudah selesai. Kita nanti buat poster yang besar. Saya sudah lihat di kelas 8 ya, kelas 9, kelas 7 sudah ada keyakinan itu dibuat. Boleh anak-anak membuat seperti ini, atau dibentuk dalam poster, atau dibuat dengan tulisan, atau ada yang pintar menggambar, kan boleh nanti ditambahi apa menurut mereka. Jadi buatlah keyakinan kelas itu menjadi suatu keyakinan yang akan dilaksanakan bersama-sama ya, tanpa adanya suatu paksaan di sini. Jadi akhirnya budaya positif tidak hanya murid saja, tapi kesepakatan itu juga bisa dijalankan di dalam kantor atau kita sebagai sesama guru. Jadi kesepakatannya apa? Ya, keyakinannya apa? Jadi unek-uneknya boleh dibicarakan sama dengan bapak kepala sekolah ya, seperti itu ya. Jadi sama-sama enak seperti itu. Jadi tidak ada dusta di antara kita, seperti itu ya. Jadi pasti orang itu mempunyai permasalahan sendiri-sendiri ya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Jadi agar kegiatannya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik, maka lebih baik kita akan membuat keyakinan ketika kita bekerja. Seperti itu Bapak Kepala Sekolah. Akan kita coba ya membuat itu, sudah tertuang di visi misi juga bisa. Jadi kesepakatan kelas yang nantinya akan bermanfaat buat kita semua bisa dilaksanakan dengan baik. Coba sekarang Bapak Ibu boleh menuangkan suatu keyakinan yang ingin Ibu yakini, itu akan membuat Bapak Ibu di sini bergairah atau menciptakan sebuah budaya positif. Nah, boleh satu aja, boleh. Nanti saya akan membacakan. Jadi kita langsung praktek langsung ya. Jadi budaya positif yang ingin Bapak Ibu berikan atau inginkan supaya kita sebagai pembelajar menjadi lebih bersemangat, tidak hanya muridnya saja. Kita mulai dari diri kita sendiri ya. Dari diri kita sendiri, dari keluarga, kemudian kita tularkan kepada anak-anak seperti saya yang sekarang mulai belajar tentang psikis seorang anak laki-laki, karena anak saya sudah beranjak dewasa. Dan semoga ilmu yang saya berikan ini bisa saya tularkan bagaimana mengatasi seorang anak laki-laki dan perempuan. Jadi kita nanti tidak terbebani dengan hal-hal yang apa ya, sepele sebetulnya, bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada kekerasan, sehingga komunikasi itu juga akan terjadi. Jadi kolaborasi antara sesama guru, murid, warga sekolah akan membentuk suatu budaya positif yang luar biasa di sini. Ya, jadi Ibu Desi, disiplin diri. Boleh menceritakan Ibu Desi? Ya,
ya. Saya menuliskan di situ tentang disiplin diri, ya. Disiplin itu kan tidak hanya datang tepat waktu, ya, tapi banyak makna dari kata disiplin ini untuk budaya positif, ya. Selain datang tepat waktu, juga kedisiplinan guru-gurunya, ya. Nah, ini yang harus kita atasi karena salah satu disiplin itu kan misalnya keaktifan kita dalam bekerja, ya. Misalnya selama ini banyak yang salah, mari sama-sama kita perbaiki. Masalahnya itu di mana? Solusinya itu apa? Nah, seperti itu, ya. Sehingga kita semua sama-sama enak, ya. Atasan enak, bawahan juga enak, ya. Mari kita membangun komunikasi yang baik, ya, yang terbuka. yang banyak-banyak. Ya. Hai. Ya. Seperti itu aja, terima kasih. Ada duit, ibu. Itu mama itu loh. Sendiri. Ayo gitu. Baiklah, ada iklan ya. Nah, ini salah satu budaya positif yang Baru sejam, nggak masih lama itu. nggak apa-apa, nanti bisa 2000. tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban guru. Boleh diceritakan seperti apa Pak Bos, Pak Kepala Sekolah, silakan. Ini direkam. Banyak Santai saja, aja. 50 menit biar cepat habis. Terima kasih untuk Bu Swasti dalam memaparkan diseminasi budaya positif ini. Sangat baik sekali, penjelasan pun sangat lugas dan sangat mudah dimengerti, dan kebetulan ini juga membahas tentang Budaya positif. budaya positif ya. Jadi kebetulan saya mempertanyakan masalah tanggung jawab dan kewajiban seorang guru. Mungkin Bapak Ibu guru merasa atau tidak merasa, saya tidak tahu. Tapi selama ini saya mengamati ada hal-hal yang ada meninggalkan tanggung jawab yang besar, khususnya kepada peserta didik yang dititipkan oleh orang tuanya, wali murid ke kita, diberi amanah untuk mendidik anak mereka, tetapi kita kadang-kadang melalaikannya. Nah, itu yang harapan saya ke depannya, kita semua bisa mengambil tanggung jawab itu yang diamanahkan ke kita, supaya nanti memberi kelulusan kepada anak-anak, memberi pendidikan kepada anak-anak, memberi nilai tambah. Artinya dari dia masuk nanti keluar ada nilai positif yang kita berikan kepada anak-anak. Itu ada pembedaan dari dia keluar di SMP ini, dari dia masuk sampai keluar itu ada pembedaan. Maksudnya seperti apa dibandingnya ketika sudah lulus dari SMP satu sekolah, seperti apa? Nah, Seperti yang apa, ya? yang seperti profil Pancasila lah, intinya tentang itu, yang mandiri, kreatif, gotong royong. Jadi bertakwa kepada Tuhan yang Iya. Maha Esa, seperti itu ya. Jadi tanggung jawab bersama, Ya, tanggung jawab bersama. Jadi Artinya tanggung jawab itu yang harus kita ikut bersama, karena kita sadar tadi orang tuanya sudah menitipkan, memberi amanah ke kita untuk mendidik anaknya. Nah, itu yang sering saya rasa dilalaikan. Jadi Bapak Kepala Sekolah ingin menciptakan budaya positif yang bertanggung jawab. Jadi tidak hanya kepada siswanya saja, tetapi juga kepada seluruh elemen yang ada di sekolah SMP 1 Satap KKN Utara. Jadi kita semua harapannya dengan adanya budaya positif yang kita ciptakan bersama, nantinya akan membuat kita lebih ikhlas melaksanakannya dan lebih ringan untuk memberikan bukan ringan ya, memberikan suatu harapan yang luar biasa kepada siswa, sehingga
cita-cita yang kita idam-idamkan untuk mewujudkan siswa-siswi generasi harapan penerus bangsa menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Jadi harapannya dengan budaya positif ini akan membuat kita semua menjadi lebih berkarakter. Kemudian ini ada cara ya, kalau ini mungkin memerlukan banyak waktu. Ini ada intervensi 30 detik ya. Jadi seperti ini kita langsung bisa menanyakan kepada anaknya secara langsung. Kalau permasalahannya itu cuma tidak seperti narkoba yang perlu penanganan yang panjang, kemudian penanganan yang serius, kita bisa menggunakan intervensi 30 detik. Jadi ketika ada anak bermasalah, kita panggil, kemudian langsung kita tanyakan, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, ada beberapa pertanyaan pematik yang langsung kita gunakan supaya permasalahan itu bisa terselesaikan dengan cepat. Itu ketika kita menghadapi siswa-siswa yang takarannya, ukuran permasalahannya itu tidak besar, tidak rumit ya. Tapi kalau ini berhubungan masalah serius, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini dalam menghadapi permasalahan siswa. Jadi ada beberapa kalimat yang bisa digunakan dengan cepat ya, intervensi 30 detik. Contohnya seperti ini, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang mencari orang yang sedang kamu inginkan? Jadi ketika dia marah, apakah kamu ingin meluapkan marahmu? Jadi dengan mempertemukan kedua belah pihak seperti itu ya, biar akhirnya mereka bisa menuangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian apakah wajar membuat kesalahan? Bisa kita memperbaiki. Kemudian apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Dari situ kan dia bisa berpikir ketika dia mengusir temannya atau membuang sampah, kita langsung bisa menanyakan apakah perbuatanmu itu baik atau sesuai. Dari situ ya, itu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan mudah. Kapan kamu siap untuk memulai? Ketika datang terlambat siswanya, kita langsung bisa menanyakan pada saat itu tanpa anak itu menjadi malu di depan kelas. Kemudian apa tugas kamu saat ini? Dari situ kan tugasnya itu kita bisa tanyakan apakah tugasmu sebagai pelajar itu sudah terpenuhi atau belum. Kemudian apakah yang kamu inginkan peraturannya apa? Jadi untuk hal-hal yang sepele langsung kita bisa melakukan intervensi 30 detik seperti itu. Jadi dari setengah menit aja permasalahan itu sudah bisa terselesaikan. Nah, dari paparan-paparan yang saya berikan, apakah ada yang ditanyakan atau ingin ditambahi? Atau sudah paham semua yang sudah saya terangkan, saya jabarkan seperti itu? Kalau sudah, ya boleh Bapak. Terima kasih Ibu Swasti. Ya. Saya mau menanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Khususnya tadi ketemu ada mendengar, maaf saya tidak agak jelas membacanya apa. Itu nomor berapa tadi? Bertahan hidup dengan penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kesenangan, kebebasan. mungkin kasih sayang itu. Ya. Nah, apakah Ibu pernah ketemu kasus ini anak yang seandainya ketemu latar belakangnya rumah tangganya orang tuanya berantakan atau tidak berantakan ya maut lah. Apakah kita sebagai guru bisa terjun ke rumah tangga itu memperbaiki rumah tangga mereka dan memberi impact kepada anak, atau ada cara lain untuk memperbaikinya? Seandainya ketemu itu kan, seandainya kita ketemu orang tuanya bercerai atau orang tuanya pemarah atau sering bla bla bla. Nah, itu kan sulit tuh. Kita harus sebagai guru kan tadi harus bisa kita pintar menyelesaikannya. Nah, ketemu permasalahan itu bagaimana menyelesaikannya?
sedangkan itu urusan rumah tangga orang gitu. Mungkin sama besarnya dengan kasus narkoba, mungkin itu kan kasus apa nih yang tingkat kriminal. Kalau kita sampai terjun ke pihak lain. Terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa ya. Memang permasalahan-permasalahan di sekolah itu bermacam-macam. Terutama yang sudah berhubungan dengan kasih sayang. Ya. Kalau anak sudah bermasalah, mencari masalah di kelas, itu merupakan suatu penyakit yang harus kita obati. Yang jelas tidak bisa kita hanya satu arah saja. Yang jelas kita harus mempraktekkan segitiga restitusi ini dengan beberapa ahli di bidangnya. Jadi ada guru BK, ada bimbingan, kemudian permasalahan. Kalau kita mencampuri sampai ke ranah keluarganya, itu tidak mungkin. Memang itu bukan ranah kita. Tetapi setidaknya sebagai guru kita membimbing. Dengan kita melaksanakan atau mempraktekkan segitiga restitusi ini, dari menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, setidaknya kita tahu anak ini maunya seperti apa dan keinginan yang seperti apa solusinya yang ingin diinginkan anak. Nah, dari situ kita bisa nanti dipertemukan dengan orang tuanya. Nah, tapi ketika itu jalan buntu lagi, nah kita harus mencari jalannya. Ya ini yang namanya guru, tidak akan selesai tanggung jawab kita. Tidak akan 1 tambah 1 sama dengan 2. Jawabannya bisa menjadi 11, bisa menjadi berapa. Nah, itu adalah tugas seorang guru. Nah, dengan beberapa praktek yang sudah kita memposisikan sebagai 5 posisi kontrol, sebagai teman, kalau sudah jadi penghukum, anaknya malah memberontak, membuat bersalah, anaknya seperti ini. Nah, kita coba-coba. Dari coba-coba itu akhirnya kita juga menemukan obatnya. Nah, kalau sudah ada obatnya, yang jelas komunikasi antara anak, orang tua, dan guru harus kolaborasinya harus tetap terjadi. Istilahnya ini pengobatannya tidak tuntas. Ya, harus berkelanjutan. Ya, seperti itu. Tapi setidaknya dengan kita mempraktekkan segitiga restitusi ini, setidaknya obat awalnya dulu, yang generik dulu, yang sakit panas dulu, geng. Nah, bisa terobati dulu. Nanti bisa kambuh lagi. Nah, berarti harus ditambahi lagi obat yang apa? Seperti itu ya. Kalau ini masih belum tuntas, oh berarti ada penyakitnya lagi. Seperti itu. Dan insya Allah ketika kita mempraktekkan dan meyakini sebuah budaya positif, akan menciptakan anak-anak yang lebih terbuka. Ketika anak-anaknya itu terbuka, ya akan lebih bermanfaat komunikasi yang ada di antara kita. Jadi seperti itu. Nah, jadi dengan adanya komunikasi, kolaborasi, keterbukaan, apalagi kita menghadapi anak-anak yang remaja, ya. Ini anak-anak remaja ini adalah anak-anak yang masih ingin coba-coba. Jadi biasanya 0 sampai anak SD itu masih percaya kepada ibunya. Pasti ada kata-katanya. Katanya mama saya, katanya bapak saya, pasti seperti itu. Tapi ketika sudah menginjak remaja beda lagi. Nah, kenapa di dalam program guru penggerak ini ada sebuah paparan ilmu yang luar biasa buat saya, terutama bagi saya adalah seorang ibu, ini sangat bermanfaat ketika kita menyelesaikan masalah-masalah yang berhadapan dengan psikis seorang anak. Ya, permasalahan pembelajaran, motivasi pembelajaran sebagainya itu adalah sebuah karakter, sebuah psikis yang harus kita perhatikan di situ. Jadi komunikasi antara orang tua, guru dan murid itu sebetulnya sama ketika kita mampu mengaplikasikan ilmu baik terhadap anak dan murid, sehingga permasalahan-permasalahan itu dapat terpenuhi, dapat solusinya, sehingga sebuah keyakinan itu
bisa dilaksanakan dengan baik dan akan mengakar di dalam diri kita. Kalau itu menjadi sudah karakter kita, akan lebih mudah. Jadi keberhasilan seseorang itu bukan kognitifnya saja, itu 20% saja. Tapi yang 80% adalah karakter. Nah, karakter itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru, yang digugu ditiru, ya. Berarti pula beban sebagai seorang guru ini sangat berat sekali. Artinya kita bisa membuka semuanya, baik dari karakter, kognitif dengan psikomotor segala macam. Jangan sampai psikis anak pun tahu. Jangan-jangan kalau kita buka semua tahu psikis keadaan karakter anak, jangan-jangan gurunya yang tidak cek psikisnya. Ya bisa. Jadi ya ini Pak, perlunya saya memberikan penyebar diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu di SMP 1 Kahayan Kuala, sehingga dengan ilmu-ilmu kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dan bagaimana kita mempraktekkan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas sehingga menghasilkan budaya positif ini, sehingga hukuman yang membuat anak-anak itu takut. Dulu kita kan kalau ke sekolah, saya takut karena saya nggak hafal perkalian. Nah, itu bisa teratasi sehingga sekolah menjadi enjoy, kemudian keterbukaan. Iya. Ya itu permasalahan kita ya, apalagi kita sekarang lagi berperang dengan globalisasi yang tidak enteng efeknya ya. Jadi kita juga harus menjadi guru yang inovatif dan yang jelas kita harus mempunyai karakter yang tangguh untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa menurunkan ke anak-anak menjadi anak-anak yang tangguh dan mempunyai karakter yang luar biasa seperti itu. Jadi ini adalah suatu keyakinan yang mari kita bersama-sama mencoba. Setidaknya kita mencoba agar sekolah impian, karakter murid yang kita impikan dapat terpenuhi, dapat tercapai sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara ya, yang merupakan bapak pendidikan yang luar biasa, yang memberikan inspirasi buat kita semua bahwa seorang siswa, seorang murid itu adalah benih. Ya, kita adalah petaninya yang nantinya kita yang akan merawat, memupuk, memelihara, memanennya seperti apa ya, dalam wadah sawahnya adalah sekolah. Jadi ketika unsur sawahnya, benihnya, petaninya dapat berkolaborasi dengan baik, akan tercipta, akan memanen hasil yang luar biasa seperti itu. Demikian pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif di SMP 1 Kahayan Kuala. Ya, sebelum saya menutup, saya ingin merefleksi ya. Kita refleksi dulu dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya, monggo yang mau merefleksi, Bapak Imas atau Bapak Pitono, Ibu Desi, refleksinya bagaimana dengan 4F ya, peristiwanya bagaimana, apakah hatinya berbunga-bunga setelah saya mengajarkan budaya positif ini, kemudian pembelajaran apa yang akan didapat dari setelah memaparkan ini, dan apa sih manfaatnya untuk kedepannya. Oke, terima kasih Bu Swasti sudah memberi kesempatan kepada saya untuk merefleksi paparan Ibu pada hari ini. Pertama, tentang peristiwa hari ini, saya mengikuti pelatihan yang dipaparkan oleh Ibu Swasti tentang diseminasi budaya positif, kegiatan yang positif dan menambahkan ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa hari ini, hingga membuka cakrawala wawasan saya bertambah. Terima kasih Ibu Swasti. Dan masalah
perasaan saya mengikuti, yaitu kegiatan ini sangat sangat bahagia dan antusias saya ini. Pemaparannya sangat lugas dan objektif, membuat saya lebih cepat paham, Bu. Dan yang pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan ini yaitu saya paham tentang budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah ini. Alhamdulillah, budaya positif membuat suasana sekolah sesuai impian dari semua warga sekolah. Jadi semuanya bisa tercover oleh guru-guru hebat. Nah, rencana kedepannya itu melaksanakan budaya positif sekolah yang ditetapkan sekolah dan merencanakan perbaikan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang baik, nyaman, dan aman. Semoga tercapai, semoga terlaksana ke depannya. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Ada yang mau menambahi? Ya, saya menambahkan sedikit ya. Ini sangat menarik sekali dan saya memberikan apresiasi yang baik sekali penyampaian Ibu Swasti tentang diseminasi budaya positif. Ya, tadi saya menyampaikan disiplin diri. Saran saya cuma satu, ya, melewati refleksi ini. Segitiga retribusi itu kan maksudnya untuk memperbaiki kesalahan dan supaya siswa tidak melakukannya lagi. Nah, hal sederhana misalnya memasukkan baju. Nah, saya berharap bagaimana ini menjadi disiplin yang kokoh begitu, Bu, ya. Hari ini kita tegur, besok dilaksanakan, besok balik lagi. Nah, ini yang harus kita refleksi. Apa tindak lanjutnya ke depan supaya tidak bolak-balik. Ya, kita menegur itu terus tiap hari. Bu, itu masukan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas refleksinya Ibu Desi dan Bapak Kepala Sekolah, Mas Bani SPD. Semoga kegiatan yang telah saya lakukan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu guru di SMP sehingga diseminasi budaya positif dapat dilaksanakan dengan baik di sekolah kita, sehingga sekolah kita yang walaupun di tengah hutan, ya, jauh dari kata modern, tapi kita mampu melahirkan generasi emas muda, emas 2005 ya, dengan karakter yang kuat. Jadi saya akhiri presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu guru di sini Ibu Swasti Bianusarin CGP angkatan 10 dari SMP 11 Kaheng Kuala Pulang Pisau akan memberikan sosialisasi tentang keyakinan kelas. Ya, kenapa sih Bu harus ada keyakinan kelas? Apa sih Bu keyakinan kelas itu? Kenapa sih Bu harus dibikin? Siapa sih Bu? Nah, pasti di dalam hatimu, di dalam benakmu pasti akan timbul pertanyaan-pertanyaan itu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu per satu. Yang pertama, apa sih arti keyakinan kelas? Ya, nah, keyakinan kelas adalah suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi, keyakinan ini diterapkan di kelas kita. Nah, supaya apa? Supaya kita, kalau kita sudah yakin, kita akan melaksanakannya dari dalam hati, ikhlas, tidak bisa disuruh-suruh. Seperti itu. Siapa yang melaksanakan keyakinan kelas? Yang ada di kelas kita semua. Kemudian, kapan keyakinan kelas dilaksanakan? Nah, keyakinan kelas itu dilaksanakan ketika keyakinan kelas
ini sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, yang melaksanakan ya Anda yang ada di kelas ini. Kemudian, mengapa harus ada keyakinan kelas? Kira-kira kenapa harus ada? Yuk, supaya apa? Supaya tenang. Oh, supaya tenang, kelasnya nyaman, kelasnya menyenangkan, ya. Nah, makanya dibuat keyakinan kelas. Kemudian, di mana keyakinan kelas dilaksanakan? Di mana kira-kira? Di kelas. Ya, kita sekarang ada di kelas berapa? 7. Nah, berarti keyakinan kelas 7 itu dilaksanakan di mana? Di kelas 7. Oh, di kelas 7. Baiklah. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, Ibu kasih tutorialnya. Bagaimana kita akan menciptakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang akan membawa kelas ini menjadi baik, menjadi seperti yang kalian inginkan. Jadi caranya seperti ini anak-anak. Ibu akan membagikan post-it ini, ya. Silahkan kalian mengidamkan, menginginkan seperti apa kelas yang kalian impikan. Jadi Ibu kasih waktu, kalian pikirkan, boleh 1, boleh 2, nanti secara bergiliran ditempel ke depan. Secara paham? Ada yang masih belum mengerti? Aman ya? Yang Ibu bagikan ya? Baiklah. Ya, paling boleh ya. Nah, kemudian ditempel di depan. Ini. Ya. Kemudian yang sudah silakan menempel ke depan. Ya, coba dipikirkan, direnungkan seperti apa kelas yang kalian impikan yang nantinya kalian bisa melaksanakan dari dalam hati. Kalau kita sudah di dalam hati anak-anak menjalankan dengan ikhlas, kan ada usah Ibu suruh-suruh. Kenapa kamu tidak pakai sepatu hitam? Nah, kan sudah tahu. Kalau saya sekolah harus pakai sepatu berwarna hitam, harus memakai bagus. Karena kalau sudah dari hati, Ibu nggak usah marah lagi. Ya, sudah tulis lagi yang ganal, tulis biar kelihatan Ibu membacanya. Tulis lagi yang ganal. Makan Bu. Makan. Ya, jalannya. Dipikirkan. Sudah Bu. Sudah, yang sudah silakan maju ke depan. Ya Bu, sebagian ya. Baiklah. Ya, bagian yang penting ya, nggak usah keburu-buru, dipikirkan, nggak usah keburu-buru, santai aja. Ya Bu, ya maju sayang Ai, kalau sudah, boleh maju. Ya Bu, ya, bagian ditempel.
Siapa yang belum? Habis mati dapat telepon oleh kelas. Terus saya tembak mati. Gini kan gue. Sudah semua? Sudah. Siapa yang belum? Kita habis dua lupa yang dua. Oke. Sudah ini semuanya? Sudah. Baiklah. Jadi ini keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Ibu akan bantu untuk mengklasifikasikan. Jadi datang pukul 7, sopan kepada guru, kelas bersih, permainan. Oh, maksudnya permainan ini ada ice breaking gitu maksudnya. Oh, pertanyaannya seperti itu. Baiklah, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Melaksanakan Kenalkan, nama saya Dewi Dahlan, murid kelas 7 SMP Tahap 1 KM Kuala. Kegiatan membuat keyakinan kelas bersama Ibu Tuati sangat menyenangkan dan gembira. Saya akan melaksanakan keyakinan kelas yang disepakati dengan semangat dan antusias. Terima kasih.